Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fadilatul mukarramin, para jamaah majelis ta'lim setiap malam Selasa ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi kula kalih jenengan diparingi panjang umur, murah rizki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dari penyakit. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Anak keturunan kula kalih jenengan dados anak yang saleh-salehah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Para hadirin, ayat ini menjelaskan bahwa manusia ini dijaga oleh malaikat. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan dari belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian jenengan ini, para hadirin, pasti ada malaikat yang menyertai kalau kalian jenengan. Ada namanya malaikat hafadzah, banyak malaikat. Jadi malaikat yang menyertai kalau kalian jenengan. Oh, ibu ini pergi ke majelis taklim.
dicatat. Oh, bapak ini sholat jamaah, niku dicatat. Nah, oh ternyata ibu ini melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, sedaya dicatat. Semua diketahui oleh malaikat yang menyertai kula kalih jenengan, dan itu diutus oleh Allah. Jadi tidak bisa manusia ini kemudian nanti di alam barzakh ketika ditanya oleh Munkar Nakir boten bisa mengelak, tidak bisa. Nah makanya para hadirin kula kalih jenengan niki ayo perbanyak ibadah kepada Allah. Semua perbuatan-perbuatan kita niati ibadah semua. Makanya ada keterangan di dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi 165 niki pentingnya kalau kalian jenengan niki ke majlisil ilmi. Lau anna sawab majlisil ilmi badalin nas, katanya. Andai kata pahala majlisil ilmi, tempat-tempat di mana itu dibahas ilmu-ilmu Allah, khususnya ilmu din, kata Smithon, badalin nas, ditampakkan kepada manusia. Seumpama pahala orang yang hudur datang ke majlisil ilmi ini ditampakkan kepada manusia, laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu. Laqtatalu alaihi, mereka akan saling berperang. Pokoknya saya harus datang, pokoknya harus datang. Laqtatalu alaihi hatta yatruka, sehingga meninggalkan kullu dhi imaratin, siapa yang punya kekuasaan, imaratahu, kepada kekuasaannya. Nah, andai kata pahala majelis ilmi ini ditampakkan kepada manusia, besarnya pahala. Nah, karena orang yang mencari ilmu niku ibu-ibu, ikan-ikan di lautan itu semua mendoakan, saking besarnya pahala. Makanya panjenengan nek wonten lari-lari mulai dari PAUD, mungkin dari SD, dari SMP, kemudian aliyah, mahasiswa-mahasiswa yang mereka sedang menuntut ilmu, open ini kudu open teng lari-lari kata semua. Harus open kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ini sampai penjelasannya, andai kata itu ditampakkan orang yang berkuasa, misalnya dia jadi kepala desa, misalnya dia jadi camat, dari bupati, akan ditinggalkan itu imaratahu, hanya untuk hadir ke majelis ilmu. Wa kullu dhi suqin suqahu, orang yang ada di pasar pasti akan meninggalkan pasar hanya untuk hadir ke majelis ilmu. Nah, karena apa? Malaikat akan mencatat pahala-pahala orang yang hadir ke majelis ilmu. Nah, itu keterangan yang ada di dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi. Saya lanjutkan, yahfadzuna min amrillah. Jadi malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga manusia itu perintah Allah semua. Niku diperintah oleh Allah.
Makanya dalam satu penjelasan dalam tafsir ayat ini, terutama kalau kalian jenengan iki ba'dal asri itu harus memperbanyak doa. Qabla subhi atau fi halatis subhi, waktu-waktu subuh itu, karena malaikat itu datang. Nah, karena ribuan malaikat datang turun pada waktu subuh itu, nah, sehingga orang yang hadir ke masjid, ke musalla, Masya Allah, mereka akan dilihat oleh malaikat, dilindungi oleh malaikat, dijamin oleh malaikat rezekinya dan lain sebagainya. Didoakan oleh malaikat karena itu utusan khusus dari Allah. Nah ini perang, Bu. Tiang niku perang istilahnya. Kadang-kadang orang itu karena sudah malaikat menurunkan, Allah menurunkan malaikat, niku jin sing menggoda. Kalau tidak jin, kadang-kadang setan yang menggoda. Kate tangi waktu subuh, tina tedung. Nah, kadang-kadang sudah kori kan. Nah, teng masjid niki kan pun ayat Al-Qur'an, lantunan ayat Al-Qur'an niku dikomandangkan sebelum subuh. Nah, setan niku ngelus-ngelus, lah tedung ada. Dilem kata. Jadi akhirnya tidur. Orang yang seperti itu sedang diganggu oleh setan. Mu'alik, assalatu wassalamu alaik, masjid malik, tilem. Jadi adzan, tidak mau bangun juga. Oh, masih dikiran, masih baca salawat, tilem, sampai tidak sholat subuh. Jadi manusia itu akan diganggu oleh setan, bahkan juga kadang-kadang diganggu oleh jin. Jangankan orang kata sekolah kali jenengan, para nabi itu juga diganggu oleh jin. Nabi Sulaiman itu pernah diganggu, jin-jinnya itu diambil oleh jin, sehingga jin itu bisa menyerupai Nabi Sulaiman dan jadi raja. Artinya para hadirin, kalau kalian jenengan urip niki di samping dijaga oleh malaikat, juga diganggu oleh setan, bahkan juga diganggu oleh jin. Ada istilah jin qarin. Jin qarin niku manusia ini mulia sajane. Manungsa niki sajane apik, mulia ada mulia. Tapi karena diganggu oleh setan dan jin, sehingga orang itu bisa jatuh. Sehingga orang itu tidak mau melakukan ibadah karena gangguan setan dan jin itu boten kuat. Makanya orang itu dianjurkan kalau mau tidur baca ayat kursi, baca muawwidzatain. Para hadirin, selanjutnya dari ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah satu kaum. Allah niku boten ngerubah kula kali jenengan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kula kali jenengan ini bisa merubah dirinya sendiri. Jadi yang asalnya bukan ahli ibadah, bagaimana bisa menjadi ahli ibadah? Niku boten bin selati, tapi kudu bisa merubah dirinya sendiri untuk bisa menjadi ahli ibadah. Harus dipaksakan pertama, harus dipaksakan. Insyaallah. Nah, kalau sudah dipaksakan,
Nah, malaikat yang melindungi golongan itu. Malaikat. Nah, kalau sudah orang yang dekat kepada Allah, para hadirin, insya Allah hidupnya bukan susah. Insya Allah Allah sudah akan menjamin hajat-hajat dari orang yang ahli ibadah itu akan tercapai. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Kalau Allah sudah berkehendak kepada suatu kaum itu kejelekan, fala maradda lahu, maka tidak ada yang bisa menolak. Misalnya, kenapa sih kok Israel itu kok perang terus, kok kate mateni penduduk Palestina terus kan datang? Ya karena mereka itu sudah berperilaku su'an, berperilaku jelek. Nah, karena mereka berperilaku jelek, sudah kalah ke hawa nafsunya, maka dia bisa menjadi pembunuh, bisa menjadi orang jahat dan lain sebagainya. Nah, Allah kalau sudah berkehendak, semua itu kehendak Allah. Lek pancen sampian itu yang diinginkan adalah kejelekan, ya monggo. Nah, makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu wonten penjelasan orang itu hanya bisa memilih dua jalan, tariqatus syaitan atau tariqatul malaikah. Apakah yang diinginkan jalannya setan atau jalannya malaikat yang sesuai dengan petunjuk Allah? Nah, kalau yang diinginkan adalah tariqatus syaitan, jalannya setan, ini monggo. Jadi orang yang jahat, jadi orang yang melanggar syariat dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mau dilakukan adalah tariqatul malaikah, nggih kados tiyang yang ahli ibadah, mau zikir, mau qiraatil Quran, mau salat dan lain sebagainya. Wa ma lakum min dunihi min wal, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi sedaya yang melindungi kula kaliyan jenengan hamba-hamba ini adalah Allah. Mugi-mugi manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.